pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Miranda di ibadah kita pada hari ini. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak persilahkan kalian untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini ya Tuhan Kau boleh buat kami untuk bisa mengadakan ibadah kami ya Tuhan seperti biasa ya Tuhan, walaupun online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Yesus Kawan Anak-Anakku. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing Allah tuntun aku sertamu. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing aku, tuntun aku sertamu. Shalom adik-adik, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dapat mempersiapkan bacaan Alkitab kita hari ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kakak Hana. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk karunia, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, setelah adik-adik membuka Alkitabnya, Kakak Hana akan mempersilahkan adik-adik di rumah untuk membacanya terlebih dahulu. Sebelumnya, adik-adik dapat mempost video ini dulu ya. Nah, setelah kita membaca Alkitab, Kakak Hana mau tanya, siapa di antara adik-adik yang masih ingat nama rasul yang menuliskan surat kepada jemaat di Korintus? Ya, Rasul Paulus.
Rasul Paulus ini adalah seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, melalui bacaan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 ingin menceritakan tentang pengalaman pelayanan Rasul Paulus kepada jemaatnya. Nah, saat itu meskipun Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat di Korintus, Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka harus tetap memberitakan firman Tuhan kepada jemaat. Akan tetapi, apa yang terjadi kepada jemaat di Korintus pada saat itu? Nah, yang terjadi adalah adanya rasul-rasul palsu, di mana rasul-rasul ini memberikan ajaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, rasul-rasul palsu ini juga tidak suka dengan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka berusaha untuk menjatuhkan, bahkan menjelek-jelekan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Akhirnya, jemaat-jemaat itu lebih tertarik dengan ajaran yang diberikan oleh Rasul palsu itu dibandingkan dengan Rasul Paulus. Akhirnya jemaat ini pun membandingkan. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Apakah Rasul Paulus membalas dendam? Ataukah Rasul Paulus marah-marah? Nah, yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah Rasul Paulus tetap bersabar dan tetap rendah hati. Dia percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan dirinya untuk tetap melakukan pelayanan kepada jemaat di Korintus. Nah, tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus ini tidak menghambat Rasul Paulus untuk melakukan pelayanan adik-adik. Justru membuat Rasul Paulus lebih semangat dan lebih giat lagi untuk melakukan pelayanan. Nah, sekarang Kakak Hana mau memberikan contoh. Adakah menurut adik-adik di rumah yang pernah mengalami ketika adik-adik berbuat baik, tapi ada teman-teman adik-adik yang tidak suka dengan perbuatan adik-adik? Adakah? Nah, mungkin adik-adik, bahkan Kakak Hana pernah mengalami hal itu. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apakah kita harus berhenti untuk berbuat baik? Tidak. Justru kita harus tetap semangat dan kita harus tetap melakukan kebaikan itu kepada orang lain. Nah, asalkan apa yang kita lakukan itu benar dan kita melakukannya dengan ikhlas dan tulus hati, bukan untuk dipuji orang ataupun supaya orang lain senang, tetapi apa yang kita lakukan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti istilah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya, bahwa kita harus menjadi surat Kristus. Apa ya maksudnya surat Kristus itu? Nah, sebelumnya Kakak Hana mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah membaca surat? Nah, ketika adik-adik mendapat surat, kemudian adik-adik dapat baca isi pesan dari surat itu. Nah, maksudnya Rasul Paulus itu, kita harus menjadi suratnya Kristus. Artinya, apa yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan kita ini, dapat terbaca oleh orang lain, dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk itu, tetap lakukan kebaikan, karena meskipun ketika kita melakukan kebaikan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi jangan menjadikan tantangan dan pergumulan itu menghambat kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, ketika Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk menolong orang lain, ketika Tuhan memberikan kemampuan kita pada suatu talenta yang bisa kita lakukan, kita harus ingat bahwa itu semua adalah karunia dari Tuhan. Itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Untuk itu, kita tidak boleh sombong. Ketika Tuhan memberikan kita talenta ataupun kemampuan yang lebih daripada orang lain,
kita harus tetap bisa berbagi kepada orang lain. Kita harus tetap mau menolong orang lain. Karena itu semua adalah karunia dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Tetap memberikan kebaikan kepada orang lain. Percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak Hana mau ingatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Baik dalam perkataan maupun perbuatan kita harus dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, ketika Tuhan memberikan kita kemampuan ataupun talenta, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati dan tetap mau menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan hari ini, supaya adik-adik di rumah dapat mengerti, serta kita semua dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita sudah dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman sekaligus lagu persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan kami. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan senantiasa menyertai, memberikan sukacita dan kesehatan, supaya adik-adik kami ini boleh diberkati Tuhan di dalam menjalani setiap kegiatan maupun aktivitas yang dilakukannya. Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik kami dalam pendidikannya. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat, kepandaian, dan semangat untuk tetap rajin belajar meskipun harus mengikuti pembelajaran online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami ingin berdoa juga untuk orang tua kami dimanapun orang tua kami ini berada. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menyertai, memberikan kesehatan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan maupun usaha dari orang tua kami ini, agar Tuhan boleh memberikan berkat dan kelancaran di dalamnya. Bapa kami yang di surga, kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan boleh tetap melawat, menjaga, dan memberkati bangsa kami ini. Secara khusus Tuhan, untuk kondisi pandemi COVID-19 ini, agar Tuhan kembali memulihkan bangsa kami ini, supaya kami boleh kembali untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Berikan kami juga hikmat, supaya kami boleh tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, baik untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan untuk pemimpin daerah lainnya. Tuhan memberikan mereka hikmat dan kemampuan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, kami juga berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Bapa boleh mendidik kami dan mengajarkan kami, supaya kami boleh menjadi surat Kristus yang boleh dibaca oleh orang lain lewat perkataan dan perbuatan kami, yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain.
Dan ketika Tuhan memberikan kami kemampuan ataupun talenta, berikan kami untuk tetap ingat bahwa semuanya itu adalah karunia dari Tuhan, sehingga kami tidak terlena dan kami tidak bersikap sombong akan setiap berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan setiap dosa-dosa kami. Kami mau serahkan segala aktivitas kami selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekian info kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.